Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengawali renungan online ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami hari ini. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami dapat mengerti dengan baik. Kami serahkan renungan online ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menguasainya. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan online hari ini diambil dari Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-26 yang berbunyi demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, harus diakui bahwa dari hati kita bisa muncul respon terhadap Tuhan. Kalau hati kita tidak disucikan oleh Roh Kudus, maka hati kita bisa dipenuhi dengan kejahatan atau dosa di hadapan Tuhan. Maka tidak heran Daud sempat memohon kepada Tuhan agar ia bisa dibersihkan dari kerusakan akibat dosanya dan disucikan hatinya. Hal ini ada dalam Mazmur 51 ayat yang ke-9. Saudara-saudara, kerinduan terbesar Tuhan adalah agar umatnya mengasihinya dengan segenap hati. Ini terlihat di Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5. Dan Tuhan Yesus pun pernah berkata bahwa kita akan diberkati jika hati kita bersih atau suci. Ini dapat terlihat dari Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Saudara-saudara, harus diakui bahwa dosa bisa membuat hati kita keras seperti batu. Sehingga semakin banyak kita membiarkan dosa ada dalam hati dan hidup kita, maka semakin kita pun akan menolak firman Tuhan di hidup kita. Ya, dosa bisa membuat hati kita keras untuk tidak bersedia mengampuni, untuk terus melawan Tuhan dan membiarkan diri berada dalam pengaruh jahat atau yang tidak kudus. Dan hati kita pun bisa terus semakin keras menolak dorongan Roh Kudus. Tidak peka terhadap Tuhan dan firman-Nya. Sehingga kita pun tidak mampu menerima firman Tuhan di hidup kita. Dan akhirnya kita akan tumpul terhadap dosa. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana hari ini dengan kondisi hati saudara dan saya? Apakah hati saudara dan saya semakin keras terhadap Tuhan? Apakah masih ada yang bisa melembutkan hati saudara dan saya? Atau justru hati saudara dan saya sudah tidak ada yang dapat melembutkannya? Saudara-saudara, ingatlah, Tuhan punya solusi untuk saudara dan saya. Dari Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-25 dikatakan, Tuhan akan memisahkan kita dari pengaruh yang merusak kita. Ia akan mentahirkan kita. Berarti ia akan membersihkan kita dari segala kenajisan kita. Dan menyingkirkan segala sesuatu yang merampas kasih kita kepada Tuhan. Hal ini dapat terlihat dari Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-26. Jadi, Tuhan mampu dan Dia akan menyingkirkan hati yang keras seperti batu dan menggantikannya dengan hati yang lembut terhadap Dia dan firman-Nya. Maka jika kita mengasihi Tuhan tidak sebagaimana mestinya, mintalah kepadanya untuk memperbaharui hati kita dan memulihkan kita, termasuk penyembahan kita kepadanya, sehingga kita memiliki hati yang taat kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas
kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Engkau mau kami memiliki kehidupan yang sesuai kehendak-Mu. Maka tolonglah kami tidak mengeraskan hati kepadamu, apalagi terhadap dosa atau kejahatan. Tolonglah kami memiliki hati yang lembut, yang taat kepadamu dan firman-Mu, sehingga hidup kami pun menjadi berarti di hadapan-Mu dan menyenangkan-Mu. Tolonglah kami yang terbatas dan lemah ini. Doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.